Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Qalam yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas beberapa sunnah-sunnahnya wudhu, yang mana jumlahnya sunnah-sunnah wudhu itu sangat banyak sekali, yang mana dijelaskan di dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyah. Di antaranya yang pertama, sunnah-sunnah wudhu itu adalah at-tasmiyatu, itu membaca bismillah, yaitu sebelum wudhu kita disunahkan untuk membaca bismillahirrohmanirrohim. Itu hukumnya adalah sunnah. Asani yang nomor 2, wa ghuslul kafaini qabla idkhaliha fil ina. Jadi kesunahan wudhu yang nomor 2 adalah kita membasuh kedua telapak tangan kita itu sebelum kita memulai berwudhu. As-salisatu, kemudian sunnah yang nomor 3 itu as-siwaku, memakai siwak. Jadi kita menggunakan siwak, bersiwakan dulu. Kalau zaman dulu kan belum ada sikat gigi, jadi masih menggunakan siwak. Nah, siwak inilah adalah sunnah Rasulullah SAW. Kalau dalam beberapa kitab fikih disebutkan kayu yang digunakan untuk bersiwakan itu bukan kayu sembarangan, akan tapi kayu yang digunakan untuk bersiwakan adalah namanya kayu arok. Itu biasanya banyak dijual di toko-toko perlengkapan ibadah haji di kota-kota Anda. Itu biasanya banyak yang menjual namanya kayu arok untuk bersiwakan. Warrobi'u, dan kesunahan yang nomor 4, wal madmadhatu, yaitu berkumur. Jadi sebelum berwudu kita berkumur dulu. Itu adalah kesunahan yang nomor 4. Wal istinsyaku, dan kesunahan yang nomor 5 adalah menghirup air di dalam hidung. Kita hirup, masukin ke dalam hidung, kemudian kita keluarkan. Kita hirup ke dalam hidung, kemudian kita keluarkan. Ternyata ini banyak sekali faedah atau manfaatnya. Ternyata Rasulullah melakukan seperti ini. Ini kalau kita kaji bahwa sebelum misalnya kita sholat zuhur, berarti kan kita habis sholat subuh. Jarak antara subuh ke sholat zuhur itu kan lumayan panjang. Kita banyak beraktivitas, mungkin kita banyak keluar di jalan, keluar di luar, sehingga banyak debu yang menempel di bulu-bulu hidung kita. Maka dari itu ketika kita mau sholat zuhur kemudian kita berwudu, menghirup air ke dalam hidung, kemudian kita keluarkan sebanyak 3 kali, kesunahannya otomatis debu-debu yang menempel di dalam hidung ini akan dikeluarkan. Itu Rasulullah mengajarkan kita untuk hidup namanya sehat. Sebenarnya wudu ini adalah bagian rentetan dari cara hidup kita supaya hidupnya menjadi orang yang sehat. Kemudian kesunahan yang nomor 6, wa mashu jami'ir roksi, dan mengusap semua kepala. Jadi kalau kewajiban atau fardunya wudhu kemarin ada 6, yang mengusap ini kepala, ini adalah sebagian saja kewajibannya, yang fardunya. Akan tapi kalau yang disunahkannya, kesunahannya itu adalah mengusap seluruh kepala. Jadi gini, kita ambil air, kemudian kita usapkan di sini. Nah, kemudian kita tarik ke depan. Jadi seluruh rambut kepala ini kalau kita usap adalah hukumnya sunnah. Asabi'u yang nomor 7, wa mashul udunaini zahirihima wa batinihima. Yang nomor 7-nya adalah kesunahannya adalah membasuh atau mengusap di sini ya. Mengusap kedua telinga, zahirihima, luarnya telinga, wa batinihima, dan dalamnya telinga. Jadi biasanya kita kesunahan gini. Nah, perhatikan di sini. Jempolnya adalah di luar, kemudian yang jari telunjuk ini di dalam. Jadi seperti ini. Set. Nah, kita putar. Nah, kita putar seperti ini. Nah, begitupun yang sebelah sini. Ini masuk ke dalam. Nah, batin ini adalah yang bagian dalam, kemudian yang zahir adalah luarnya. Nah, ini kita usap. Kedua-duanya kita usap pakai 2 tangan. Kita ambil air, kemudian kita usapkan ini. Kita putar. Wa tahlilul lihiyati, yang nomor 8-nya, wa tahlilul lihiyati al-kasifati, dan kita menyela-nyelai jenggot yang tebal. Nah, jika kita mempunyai jenggot, yang khusus untuk yang laki-laki, jika mempunyai jenggot, ini adalah kesunahannya adalah untuk menyela-nyelai seperti ini. Nah, nyela-nyelai adalah kita usap seperti ini. Apalagi orang-orang Arab itu kan jenggotnya itu sangat tebal. Nah, itu kesunahannya adalah
menyela-nyelai seperti ini. Nah, ini hukumnya adalah sunnah. Wa tahlilul lihiyati al-kasifati, ini adalah untuk yang cowok ya, yang mempunyai jenggot yang tebal. Kalau yang cewek itu jarang, atau mungkin bahkan di dunia ini nggak ada cewek yang mempunyai jenggot. Kalaupun ada yang mempunyai kumis, itu pun ada mungkin ya 1001 lah. Akan tapi kalau yang mempunyai jenggot itu rata-rata adalah cowok. Atasi'u yang nomor 9, wa tahlilu asobi iliyadaini warijlaini. Nah, kita menyela-nyelai di jari-jari kaki dan jari-jari tangan. Jadi kalau kita ini di jari-jari tangan, nah ini kalau bahasa orang Jawa itu ngapurancang. Nah, ngapurancang seperti ini. Nah, ini di sela-selai. Nah, ini perhatikan ya, di sela-selai seperti ini. Ini baik di tangan ataupun di kaki kita itu di sela-selai seperti ini. Ini hukumnya adalah sunnah. Tahlilu asobi iliyadaini warijlaini, yaitu menyela-nyelai. Nah, seperti ini tadi ya, seperti ini kita basuh, kemudian di keran misalnya kan, seperti ini kita sela-selai seperti ini. Kemudian di kaki juga seperti itu hukumnya adalah sunnah. Al-ashiru yang nomor 10, wa taqdimul yumna alal yusra, kita mendahulukan membasuh yang kanan daripada yang kiri. Jadi kalau tangan kan ada yang kanan, ada yang kiri, telinga ada yang kanan, ada yang kiri, kemudian kaki ada yang kanan dan kiri. Itu kesunahannya adalah kita mendahulukan yang kanan, habis itu kita membasuh yang kiri. Kalau kita balik, kita membasuh yang kiri dulu kemudian basuh yang ke kanan, maka kita nggak dapat kesunahannya. Al-ihda asyarah yang nomor 11, at-taslisu itu membasuh 3 kali. Jadi kesunahannya itu adalah membasuh 3 kali. Kalau yang fardunya kita basuh 1 kali, tapi yang sunnah kalau kita membasuh 3 kali itu hukumnya adalah sunnah. Tangan kita basuh 3 kali. Nah, telinga kita basuh 3 kali, itu hukumnya adalah sunnah. Kalau yang wajibnya atau yang fardunya itu adalah membasuh 1 kali sudah cukup. Yang nomor 12-nya wal muwalatu dan nuli-nuli. Nuli-nuli itu kita mengurutkan. Jadi diurutkan semuanya, mulai matmadhah, istinsyak, kemudian mengusap semua rambut kepala, itu kita urutkan. Yang pertama kita dahulukan, yang akhir kita akhirkan, itu namanya mualah nuli-nuli. Jangan sampai kita balik, yang terakhir kita dahulukan, kemudian yang pertama yang harusnya kita dahulukan itu malah kita letakkan di akhir. Itu kita nggak mendapat kesunahan. Yang nomor 13-nya wa du'a'u ba'dahu. Nah, setelah wudhu kita disunahkan untuk membaca doa. Biasanya doa yang dibaca adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu adalah kesunahan kita di dalam wudhu. Jadi di dalam kitab Mabadiul Fiqhiyah itu disebutkan di sini ada 13 kesunahan tadi ya. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan kesunahan-kesunahan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena definisi sunnah sendiri adalah bagi orang yang mengerjakan itu mendapat pahala, dan yang tidak mengerjakan tidak mendapat apa-apa atau tidak mendapat dosa. Jadi kalau kita kerjakan akan menambah kita untuk mendapatkan pahala. Ibaratnya kita itu berdagang, sunnah-sunnah ini adalah keuntungan kita. Jadi kalau yang wajib itu adalah modal, kalau yang sunnah adalah keuntungannya. Maka dari itu kalau kita ingin untung banyak di dalam beribadah ini, ya kita sunnah-sunnah itu kita kerjakan. Selagi kita nggak kepepet, misalnya kita keburu-buru, ya apa salahnya kita meninggalkan kesunahan. Tapi kalau misalnya waktu kita longgar, waktu kita nggak keburu-buru, ya lebih baiknya, alangkah baiknya kita menjalankan apa yang menjadi kesunahan-kesunahan baik di dalam wudhu ataupun di dalam ibadah yang lainnya. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.